Dan teman-teman semua, saya akan membawakan topik pada malam hari ini berbicara mengenai winning strategi yang kedua. Kita boleh memiliki produk yang bagus, kita boleh memiliki kualitas produk yang bagus, yang menarik, kita boleh memiliki senjata marketing yang keren-keren, kita mungkin bisa jualan. Tetapi kalau kita nggak bisa memproduksi barang dengan standar, dengan produk yang bagus, dengan produk yang stabil, pasti juga itu semua percuma ya. Nah, oleh sebab itu winning strategi yang kedua ini kita akan membahas mengenai bisnis proses dan SOP. Kenapa banyak perusahaan yang dari 20 tahun lalu cuma punya satu toko. Sekarang cuma punya satu toko. Omsetnya segitu-segitu aja, nggak pernah berkembang. Salah satunya adalah karena perusahaan tersebut atau toko tersebut biasanya tidak memiliki suatu standar bekerja yang baik. Karena salah satu faktor utama kalau kita mau mengembangkan bisnis kita lebih bagus lagi, lebih baik lagi, salah satu faktornya adalah kita harus memiliki satu standar. Dan ketika kita punya bisnis proses yang bagus, prosesnya kita bisa awasi dengan baik dan SOP-nya kita buat dengan sedemikian rupa detail, itu akan sangat memungkinkan bisnis kita bisa melambung tinggi. Nah, oleh sebab itu, di dalam modul kelima ini saya akan membahas tentang winning strategi yang kedua. Tema hari ini nggak terlalu panjang, nggak sepanjang 2 minggu yang lalu, ya, nggak terlalu panjang. Jadi harusnya teman-teman lebih punya banyak waktu untuk bertanya nanti di bagian akhir ya. Karena slide saya nggak terlalu banyak. Karena memang bisnis proses ini intinya setiap orang pasti punya hal yang berbeda-beda, pasti punya hal yang unik di dalam setiap bisnisnya masing-masing. Kita akan mulai di dalam pembelajaran kita di modul yang kelima ini. Topik pembahasan kita selama hari ini atau malam hari ini akan berbicara seputar 6 hal ini. Yang pertama kita akan berbicara mengenai legalitas perusahaan, kita akan berbicara mengenai legalitas produk, lalu yang ketiga alur proses bisnis atau alur proses produksi. Yang keempat kita akan banyak membahas mengenai dokumentasi proses. Lalu yang kelima kita akan bicara tentang SOP, bacanya SOP ya, bukan SOP. Yang keenam kita akan membahas mengenai instruksi kerja. Baik, kita akan mulai satu persatu. Saya akan mulai masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu kita mau membahas mengenai legalitas perusahaan. Kenapa kita perlu membahas legalitas perusahaan? Kenapa sih penting legalitas perusahaan? Mari kita lihat jawabannya. Kenapa legalitas usaha sangat penting? Saya mencatat setidaknya ada 3 hal penting kenapa kok legalitas perusahaan itu begitu sangat penting. Mau sekecil apapun bisnis kita, mau sekecil apapun usaha kita, tetap harus kita pikirkan faktor legalitasnya. Karena saya tanya ke 100 orang, bahkan mungkin ke 500 orang pengusaha mikro, kalau ditanya, Pak, mimpinya apa sih? Mimpinya pasti pengen usahanya besar. Tetapi mustahil bisnis membesar kalau dari ketika masih benih, masih kecil, tidak berpikir mengenai legalitasnya. Nah, oleh sebab itu yang pertama, kenapa legalitas perusahaan itu penting, adalah bicara mengenai kredibilitas konsumen yang meningkat. Sekarang tidak usah jauh-jauh deh. Saya bertanya sama semua orang di dalam ruangan Zoom ini. Lebih percaya mana? Lebih percaya beli produk sama PT ABC atau sama Bang Amir? Nah ya, pasti lebih suka ngomong, saya lebih suka beli yang sama namanya PT. Betul? Ya. Lalu, Anda lebih percaya mana? Ketika Anda membeli produk online, yang satu, ketika Anda dikasih nomor rekening salah satu bank, nama pemilik rekeningnya adalah PT ABC. Yang kedua, toko online kedua, nama rekeningnya adalah Bank siapa? Bank Syahrul misalnya. Lebih percaya mana? Pasti lebih percaya kalau nomor rekeningnya
ditulisnya oh PT. Setuju nggak? Yang setuju boleh angkat jempolnya. Nah, setuju ya? Semua pasti setuju. Orang akan jauh lebih percaya, begitupun kita pasti akan, kalau kita sebagai pembeli, kita lebih percaya. Saya lebih percaya beli permen Kalina Candy kalau transfernya ke atas nama CV daripada ke atas nama pribadi. Mohon maaf ya Mas Ardol ya. Kenapa? Loh iya, kalau atas nama pribadi saya takut loh, takut barangnya nggak dikirim. Itu satu. Yang kedua, takut bodong. Barangnya bodong. Setuju ya? Ini makanya legalitas usaha sangat penting. Yang kedua, kenapa legalitas perusahaan atau legalitas usaha itu sangat penting? Karena mampu mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar. Kalau Anda punya perusahaan, punya usaha, nama usahanya apa? Misalnya toko Sinar Maju. Wah, ternyata jualan produk masker. Ini contoh real nyata ya, real nyata terjadi. Tapi nama tokonya bukan nama toko yang sebenarnya. Saya samarkan. Sebutlah nama tokonya Sinar Maju. Pandemi ini dia menjual masker yang luar biasa. Dan luar biasanya lagi apa? Si toko Sinar Maju ini cuman dimiliki sama seorang, ya saya sebutnya encek-encek ya, sama seperti ya encek-encek lah gitu ya. Encek-encek yang keturunan Tionghoa dan dia itu bisa selalu bisa mendapatkan masker dari pabrik dengan harga yang murah. Dan dia bisa menjual dengan harga yang kompetitif. Sehingga membuat toko-toko lain itu bingung, nih bisa ya, bisa jual harga segitu. Ketika ditanya, cek, bisa jual harga segitu emang dapat untung? Ada untungnya Pak Tony. Saya bisa untung satu box 5.000. Wow, saya bilang keren dong. Iya Pak. Udah murah, dia pun bisa dapat untung. Lalu akhirnya tiba-tiba karena tahu terkenal, toko Sinar Maju ini terkenal, akhirnya ada seorang investor yang tertarik untuk membesarkan bisnisnya si Incek ini. Dia datang, lalu waktu itu si Incek nanya sama saya, Tony ini ada investor katanya, dia mau nanam modal, dia mau taruh duit. Mau taruh duit kenapa ya? Karena dia ngelihat kita bisa punya masker dengan harga murah. Tapi dia nggak jadi. Hah? Kenapa udah mau taruh duit nggak jadi? Iya. Karena ternyata si toko Sinar Maju ini yang dimiliki Senjak ini masih perusahaan perorangan. Yang nggak punya nama PT, yang tidak berbadan hukum. Gitu ya. Lalu ketika saya tanya, siapa yang mau invest? Nah, dia sebutkan nama sebuah perusahaan lah yang saya tahu ya. Wow, saya bilang ya jelas aja saya bilang. Akhirnya toko Sinar Maju kehilangan kesempatan untuk mendapatkan investasi dengan nilai miliaran karena dia lupa mengurus legalitas usaha. Karena Sincek ini masih perusahaan perseorangan yang nggak punya NPWP, yang dimana Sinceknya juga belum sadar pajak gitu ya, belum punya NPWP, akhirnya apa? Kehilangan kesempatan untuk mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi bagi para alumni ICP ini. Ya, intinya penting, sangat penting legalitas usaha ini. Lalu berikutnya yang ketiga, kenapa penting legalitas usaha itu? Karena legalitas usaha itu kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan mendapat perlindungan hukum. Artinya kita akan mendapatkan fasilitas dari negara ketika kita ada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Ya, ini sangat penting. Nanti saya akan banyak cerita di bagian terakhir. Nah, saya akan lanjut dulu. Ini legalitas usaha. Berkaitan langsung berhubungan dengan perusahaannya, dengan pemilik bisnisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas di sini tentang legalitas produk. Kalau tadi berkaitan dengan perusahaannya, berkaitan dengan pemilik bisnisnya, sekarang berkaitan dengan produknya. Nah, ini dia. Kenapa penting? Kita harus punya legalitas produk atau jasa ini, kita kenapa penting?
Saya bergeser lagi ke sebelah kanan ya. Kenapa penting kita harus memiliki ini? Saya sampaikan yang pertama, jaminan kualitas produk di mata konsumen. Ini dia. Konsumen Indonesia makin hari semakin pandai. Konsumen Indonesia semakin hari semakin pinter. Apalagi dengan kemajuan teknologi, betul? Ya, dulu waktu awal-awal pandemi, semua orang pada bikin masker scuba. Begitu mendapat informasi masker scuba itu nggak cocok, nggak boleh, harusnya medis. Wah, ya yang scuba mulai ditinggalin karena memang konsumen Indonesia sudah lebih aware, sudah lebih paham tentang kesehatan. Konsumen Indonesia sudah lebih paham tentang kualitas produk dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita punya legalitas yang berkaitan dengan produk itu sangat penting. Sehingga orang akan langsung percaya. Oh iya, ini produk layak untuk dibeli. Ini produk bolehlah untuk kita beli gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa legalitas produk penting? Karena memperbesar peluang untuk berkembang. Ya, ada sebuah contoh, dua pengusaha di Pekalongan. Kebetulan saya banyak punya beberapa klien di Pekalongan, UKM. Mereka ini adalah pengrajin kerupuk kulit. Tahu ya? Rambak. Kalau orang Jawa bilang rambak. Kalau orang Sunda bilang dorok-dok. Dorok-dok atau kerupuk kulit atau rambak. Ada dua perusahaan. Yang satu, dia mengurus izin PIRT-nya. Yang satu punya PIRT, yang satu lagi nggak punya. Anda tahu mana yang akhirnya bisnisnya berkembang? Yang punya PIRT. Kenapa? Yang punya PIRT produknya bisa dijual di modern market, bisa ditampilkan di supermarket, di pasar swalayan. Tapi kalau yang nggak punya PIRT hanya mengandalkan orang yang mampir ke toko, lihat-lihat toko oleh-oleh, ngelihat rambak dibeli. Tapi nggak bisa masuk ke jaringan atau channel distribusi yang lebih besar. Itu makanya penting legalitas produk. Yang ketiga, kita akan bahas. Yang ketiga di sini kita akan sama-sama bahas adalah pentingnya legalitas produk adalah mendapatkan perlindungan hukum juga. Jadi secara hukum kita akan dilindungi oleh negara. Saya sampai di sini saya mau cerita terlebih dahulu. Ada sebuah merek produk consumer goods. Anda mungkin tahu. Saya sebut clue-nya aja ya. Produk agar-agar. Produk agar-agar yang warna kuning yang sangat terkenal. Ya. Produk itu dimiliki oleh seorang encek-encek juga. Ya, namanya encek-encek ya. Keturunan Tionghoa dan dia nggak mengerti mengenai legalitas produk. Dia menjalankan bisnis itu dari rumahan sampai akhirnya dia punya pabrik. Bayangkan tadinya produksi bahan agar-agar rumahan jadi pabrik besar tentu saja. Dan ketika sudah bisnis membesar, produknya sudah didistribusikan kemana-mana, ya, mengurus legalitas produknya nggak mengurus. BPOM diurus, Depkesnya diurus, legalitas perusahaan diurus, PT-nya diurus, segala macamnya diurus, semuanya diurus. Tetapi ada satu yang dia lupa urus. Dia lupa mendaftarkan merek dagangnya. Dia lupa mendaftarkan merek dagangnya. Karena lupa untuk didaftarkan, ternyata ketika dia di pabrik itu, dia meng-hire banyak sekali orang-orang pandai. Para lulusan S1, S2 dipekerjakan. Salah satunya adalah GM-nya. General Manager-nya adalah seorang lulusan S2 yang begitu sangat pandai. Dan dia menemukan bahwa bosnya itu belum mendaftarkan brand dari produk tersebut. Belum mendaftarkan brand dari produk tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh si GM-nya ini? Diam-diam
diam-diam dia mendaftarkan merek si bosnya itu ke departemen ini ya, untuk HAKI, namanya departemen HAKI. Hak dan Kekayaan Intelektual itu. Departemen HAKI. Dia daftarkan merek dagang bosnya ke HAKI atas nama dia. Lalu prosedurnya sesuai prosedur, biasanya sertifikat itu keluar dari semenjak didaftarkan itu kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Tergantung apakah ada yang keberatan atau tidak. Setelah 3 tahun, nah ini cerita serunya di sini. Setelah 3 tahun, sertifikat keluar, brand itu adalah terdaftar atas nama orang itu, si GM itu. Si GM itu lalu mendaftarkan, atau bukan mendaftarkan, langsung menuntut bosnya, bayangkan, si GM menuntut bosnya dengan tuntutan demikian. Menggunakan brand milik orang lain, yaitu milik dia. Dan si GM menuntut bosnya untuk membayar ganti rugi. Karena selama ini menurut si GM-nya, bosnya sudah menggunakan brandnya dengan sekian lama, sekian tahun, dan akhirnya dituntutlah sebuah nilai. Dan berapa? Nilai yang diminta untuk ganti ruginya? Senilai perusahaannya. Bayangkan. Di meja pengadilan, hukum, siapa yang dimenangkan? Kira-kira? Ya sudah jelas yang dimenangkan adalah GM-nya. Walaupun secara de facto, brand itu dibangun oleh si Encek ini. Tetapi secara de jure atau secara hukum, si Encek ini ada lengah. Dia lupa untuk mengurus legalitas produk, yaitu lupa mendaftarkan brandnya. Mereknya lupa didaftarkan. Akhirnya didaftarkan nama si GM-nya. Dan akhirnya karena keputusan pengadilan memenangkan si GM-nya, akhirnya apa? Si Encek gigit jari. Usahanya yang sudah dibangun berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin, habis dalam waktu 1 hari. Gara-gara lupa mengurus legalitas produk. Lupa mengurus brand atau merek dagang. Karena merek dagang itu biasa menempel dengan produk. Itu makanya sangat penting ketika Anda memiliki sebuah brand, sebuah merek dagang untuk segera didaftarkan. Ya, jadi nanti silahkan di sini yang ternyata, Pak, saya punya brand, saya punya merek dan belum didaftarkan, Pak. Gimana cara daftarnya? Nanti hubungi saya nanti bisa bantu semuanya. Sangat mudah, biayanya pun murah, ya, nggak mahal-mahal amat. Baik, sampai di sini. Lalu berikutnya, masih bicara mengenai legalitas perusahaan dan legalitas produk, kita akan melihat jenis-jenis standarisasi dan sertifikasi. Saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua supaya teman-teman paham semua. Ada 3 jenis standar dan sertifikasi. Yang pertama adalah standar atau sertifikasi yang wajib atau primer. Yang kedua adalah standar dan sertifikasi yang sifatnya umum atau sekunder. Dan yang ketiga adalah sertifikasi atau standar khusus atau tersier. Jadi sekali lagi, berbicara mengenai bisnis UMKM, banyak orang mengabaikan faktor-faktor ini. Padahal faktor-faktor ini adalah justru faktor penentu apakah bisnis Anda bisa berkembang atau tidak. Yang pertama saya akan sampaikan di sini adalah yang wajib atau primer. Contohnya apa? Nah, di sini saya sudah jelaskan di dalam slide saya ini, bahwa yang disebut standarisasi atau sertifikat atau sertifikasi primer adalah standarisasi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengusaha berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Contohnya adalah izin edar BPOM, PIRT, halal,
batas maksimal residu pestisida, dan batas kontaminasi melalui sertifikasi, analisis atau COA dan lain-lain. Ya, ini wajib atau primer. Jadi yang saya katakan SIUP, TDP ini masuk di sini juga. Surat izin usaha ya, izin edar BPOM, Depkes, PIRT, halal, semua masuk di primer. Artinya primer itu apa? Wajib, kudu, harus, mesti. Yang kedua, yaitu standarisasi atau sertifikasi yang umum atau sekunder. Nah, standarisasi ini adalah standarisasi dan sertifikasi yang tidak wajib namun dibutuhkan atau dituntut oleh pasar pada umumnya. Biasanya diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Swasta juga bisa menerbitkan sertifikasi ini. Contohnya adalah halal, Good Agricultural Practices GAP, atau Good Manufacturing Practices GMP. Nah ini Anda harus memahami sebagai seorang pelaku usaha. Karena sertifikat-sertifikat ini kalau Anda miliki itu akan sangat membantu. Apalagi kalau produk Anda mau global. Apalagi kalau produk Anda mau bisa diterima di market Australia misalnya. Market Malaysia, Singapura, negara ASEAN. Kita sekarang udah di AFTA, betul? ASEAN Free Trade. Jadi kesempatan buat UMKM Indonesia untuk kita mengembangkan produk yang bisa diterima di masyarakat internasional, di luar negeri. Pasti kalau saya tanya, Pak Syahrul, mau nggak permen Kalina Candy-nya sampai terkenal sampai ke Amerika? Oh pasti dia senang sekali. Pasti jawabannya mau. Ya dong? Tapi kita harus mengerjakan PR kita dulu. Kita harus tahu sertifikasi apa yang harus kita miliki supaya produk kita bisa jalan tol, bisa ekspor sampai ke luar negeri. Lalu Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP. Lalu Standar Nasional Indonesia SNI. Lalu ada ISO tertentu serta terkait hak kekayaan intelektual seperti merek dan paten. Lihat di sini ya. Kesalahan tadi yang saya cerita tentang si incek-incek tadi adalah dia mengurus semua legalitas yang primer. Tapi yang umumnya merek sama patennya dia lupa. Ini memang sekunder, masuk ke sekunder. Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah standarisasi dan sertifikasi yang diminati oleh segmen pasar tertentu. Biasanya bisa diterbitkan oleh instansi pemerintah ataupun swasta. Contohnya organik, eco-friendly, fair trade, vegan atau vegetarian gitu ya. Di sini terdapat juga standar spesifikasi teknis terkait kualitas produk seperti bentuk, rasa, bahan untuk memenuhi kebutuhan segmen pembeli atau konsumen tertentu. Mungkin Anda pernah lihat ya, produk-produk ada yang tulisannya eco-friendly. Ada capnya organic tested. Nah ya udah dites, oh ini benar-benar organik. Ini maksudnya tersier. Artinya kelasnya, standarnya lebih tinggi lagi. Nah biasanya para pelaku bisnis yang mau ekspor, dia pasti akan mengejar yang ini. Ya, seperti contoh, saya dulu pernah mengurus produk saya untuk produk skincare saya untuk bagaimana bisa diterima di market Eropa. Ternyata market Eropa butuh ada sertifikat CE namanya. Tapi kalau di Amerika harus saya mengurus namanya FDA, sertifikat FDA. Ya, ada banyak persyaratannya. Nah, menurut saja penuhi. Dan biasanya ketika kita mengurus seperti itu selalu ada orang-orang atau konsultan yang bisa membantu Anda untuk mengurus semua itu. Jadi don't worry, be happy. Zaman sekarang semua bisa dibantu. Ya, ini kita bicara dulu pengenalan dulu nih mengenai sertifikasi, legalitas dan lain sebagainya. Nah, saya akan memperkenalkan juga kepada teman-teman ya,
ini mengenai sertifikat-sertifikat yang umum yang lazim yang dimiliki oleh para UMKM di Indonesia, ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa baca, ya. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga SPPIRT itu sekarang udah berubah nama jadi SPPIRT, bukan PIRT lagi, sekarang SPPIRT. Bidang usahanya adalah industri pengolahan makanan dengan tingkat risiko rendah. Biasanya tingkat risiko rendah itu tanpa bahan baku susu, daging merah, non-frozen, dan tanpa bahan tambahan pangan seperti pengawet tertentu. Kalau Anda masuk bidang usahanya di sini, berarti Anda wajib punya SPP IRT. Siapa di sini ya? Dwiki. Dwi mau membuat produk sambal. Masuknya ke sini. Pak Sahrul masuk sini. Dan saya lihat produknya, oh ya, udah ada izin PIRT-nya, udah bagus ya. Nah, yang mengeluarkan siapa? Dinas Kesehatan. Ada persyaratan dan standar keamanan tertentu. Jadi nanti biasanya kalau kita masih usaha kecil ya, nanti cuma tinggal ikut penyuluhan di puskesmas. Lalu nanti bakal ada petugas dari Dinas Kesehatan Kecamatan yang akan memeriksa kita punya dapur, kebersihannya, peralatannya, gitu ya. Nah, ketika skala produksinya sudah semakin besar, kita harus mengurus izin edar ke BPOM namanya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau masih kecil-kecil, levelnya masih mikro, kecil, ya bolehlah SPP IRT. Tapi kalau udah makin membesar, udah berubah bukan lagi SPP IRT, tapi sudah BPOM. HACCP ini untuk industri pengolahan pangan, makanan dan minuman. HORECA, hotel, restoran, catering. Ini harus. Misalnya apa? Misalnya restoran, Anda punya restoran. Bagus kalau Anda bisa punya sertifikat HACCP. Ini akan sangat memudahkan restoran Anda dikembangkan. Investor bisa masuk, lalu mengembangkan restoran Anda semakin besar. Ya, lalu saya lanjut aja, saya nggak akan bahas satu-satu secara mendetail. GMP, Good Manufacturing Practices atau CPPOB, cara pengolahan produk olahan yang baik. Nah, ini juga sama, industri pengolahan pangan. Nah, biasanya GMP dan CPPOB ini untuk produk-produk kemasan, minuman, dan makanan kemasan dalam kemasan. Anda membuat produk apa? Contoh, Anda membuat produk kalengan. Nah, ini harus ada GMP dan CPPOB-nya. Anda membuat apa misalnya? Produk minuman misalnya kopi. Ya, Anda harus punya juga kopi yang bisa dijual di dalam kemasan. Lalu berikutnya, izin edar BPOM, industri BPOM ya, industri pengolahan makanan dan minuman dengan tingkat risiko sedang dan tinggi. Contohnya apa? Minuman kesehatan. Kalau Anda udah bisa ngomong, produk ini adalah produk yang bisa menjaga kesehatan Anda, mencegah darah tinggi, kolesterol, asam urat. Nah, itu udah mulai harusnya ke BPOM. Karena tingkat resikonya sedang dan tinggi. Lalu yang berikutnya halal. Nah, ini dia halal, berbagai bidang usaha, umumnya industri pangan, jasa pengajian pangan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Biasa halal ini yang mengeluarkannya dari MUI kalau di Indonesia ya. Baik, lalu berikutnya ada lagi yang namanya sekarang SNI, yaitu berbagai bidang usaha. Jadi sebenarnya SNI itu berbagai bidang usaha, khususnya manufaktur atau industri pengolahan. Ya, jadi nggak semua produk ada SNI-nya. Kayak saya pernah dulu mau memasukkan produk dari Jepang, masker hidung. Lalu karena di Jepang itu tidak ada sertifikat dari Depkesnya Jepang, karena masker itu kalau di Jepang itu adalah general item, produk umum, bukan produk kesehatan. Kalau di Indonesia, produk masker itu produk kesehatan, harus diketahui oleh Departemen Kesehatan. Sehingga saya kesulitan untuk berbisnis mengimport masker itu. Sehingga akhirnya nggak bisa berbisnis. Nah, kenapa? Karena
Di Indonesia belum ada SNI untuk masker itu. Ya, di Indonesia itu masker masih masuknya ke BPOM atau Depkes. Sehingga kesulitan. Nah, itu makanya sebelum Anda berbisnis, Anda harus tahu dulu kira-kira legalitas yang diperlukan tuh apa. Ya, mau bikin helm, nah, butuh SNI. Mau bikin APD, ada SNI-nya. Ini adalah standar yang dikeluarkan oleh BSN, Badan Sertifikasi Nasional. Lalu berikutnya, ISO, yaitu International Organization for Standardization. Berbagai bidang usaha tidak hanya manufaktur, melainkan juga jasa, teknologi, dan sistem pengolahan dan manajemen lainnya. ISO. Ya, ini untuk perusahaan yang udah levelnya lebih tinggi. Untuk mikro, kecil mungkin belum ya. Nah, jadi saya nggak akan terlalu banyak membahas ini. Lalu, sertifikat layak higien sanitasi jasa boga. SLHSJ, jasa penyajian pangan, catering, dan restoran atau rumah makan. Anda baru boleh membuka restoran kalau Anda sudah punya sertifikat ini. Ini wajib dimiliki sebenarnya untuk restoran. Ketika Anda punya sertifikat ini, ya siapapun yang tidak berhak menutup usaha Anda. Ya, Anda misalnya di sweeping atau gimana, kalau udah punya itu, Anda menang di depan hukum. Lalu, sertifikat waralaba, surat tanda pendaftaran waralaba. Berbagai bidang usaha penyajian pangan, jasa pendidikan, jasa konsultan, dan lain-lain. Waralaba itu apa sih maksudnya? Kalau bahasa Inggrisnya mungkin sudah terbiasa franchise. Ya, sertifikat franchise. Jadi nggak bisa sembarangan begini. Pak, saya punya restoran satu. Saya mau di franchise-in Pak restoran saya. Yang kedua, ketiga, keempat saya mau jual franchise-nya. Nah itu nggak bisa. Anda harus mendapatkan sertifikat waralaba, yaitu surat tanda pendaftaran waralaba. Ya, sehingga bisa buka cabang dimanapun dengan kepemilikan yang berbeda. Baik, lalu berikutnya sertifikasi profesi atau sertifikat kompetensi. Nah ini berbagai bidang usaha khususnya di bidang jasa seperti akuntan publik, konsultan pajak, konsultan HACCP, penilai mekanik, dan lain-lain. Ini lebih kepada orangnya. Contoh ya, Anda punya klinik. Lalu di klinik itu Anda mau buka apotek. Anda butuh orang yang kerja di tempat Anda sebagai apoteker. Betul? Harus punya sertifikat profesi sebagai apoteker. Nah itu maksudnya. Ini penting untuk Anda ketahui. Lalu berikutnya. Saya akan membahas yang ketiga, yaitu mengenai alur proses bisnis. Apa yang kita akan bahas di sini, alur proses bisnis? Karena ini berkaitan ya, setelah kita udah punya sertifikat segala macam, sekarang adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan saling terkait untuk menghasilkan produk atau layanan atau juga untuk melakukan penyelesaian dari suatu masalah. Banyak kesalahan orang, para pelaku bisnis UMKM adalah dia tidak memperhatikan alur atau proses bisnisnya. Kita akan bahas tentang proses bisnis ini. Nah ini, ya, kita itu sebagai seorang pengusaha, orang atau wira swasta, wira usaha, kita ini kan melakukan sebuah proses, betul ya? Nah proses bisnis ini sangat penting, proses yang warna merah ini sangat penting. Bagaimana kita bisa input, membawa apapun yang input masuk menjadi output yang akhirnya punya nilai ekonomi. Dan yang disebut SOP itu atau prosedur itu adalah dari input sampai output. Itu namanya prosedur. Prosedurnya apa? Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya proses. Nah, proses yang benar akan menghasilkan produk yang benar. Setuju ya? Proses yang salah akan menghasilkan produk yang salah. Itu makanya kita penting sekarang membahas dulu sebelum kita ke SOP yang lebih besar mengenai proses terlebih dahulu.
Bicara mengenai proses, ada dua pilar proses bisnis. Yang pertama adalah pilar proses inti atau core proses. Yang kedua adalah proses pendukung, yaitu support proses. Apa yang membedakan dari proses inti dan proses pendukung ini? Nah, saya akan munculkan langsung. Ini sebuah konsep, ini adalah sebuah pengertian. Ya, jadi ini sebuah konsep, sebuah pengertian. Jadi tolong Anda perhatikan dengan baik di sini. Proses inti adalah proses yang inti atau utama yang langsung bersentuhan dengan produk. Contoh, ya. Sebelum contoh saya bacain dulu yang proses pendukung. Proses pendukung adalah proses yang mendukung proses inti seperti accounting, marketing, penjualan, sistem informasi dan lain-lain sebagainya. Jadi begini, saya ngambil contoh kasus. Saya ngambil contoh kasus dari Mia. Mia ini adalah ratu pare, ratunya pare. Dia membuat dari sayur pare itu menjadi keripik, menjadi snack. Sehingga Mia ketika dia melakukan proses potong pare, rendem pare gitu ya, menggoreng pare, menjemur pare misalnya. Itu proses inti karena berkaitan dengan bersentuhan dengan produknya secara langsung. Sedangkan untuk supaya bisa motong dengan baik, Mia perlu melakukan proses mengasah pisau. Proses mengasah pisau itu termasuk ke dalam proses pendukung. Banyak orang yang berusaha, banyak orang yang pengusaha-pengusaha UKM gitu ya, saya katakan UMKM, dia tidak memperhatikan proses pendukung. Yang dia perhatikan cuma proses inti. Contoh lagi, ada orang bikin permen, contohnya Syahrul ya, bikin permen. Ketika dia motong-motongin buah, ketika dia bikin adonan permen, ketika dia memproses buah-buahan itu menjadi permen, itu merupakan proses inti. Tetapi banyak seringkali orang tidak memperhatikan bahwa ternyata ketika permen sudah jadi, permen itu perlu dikemas di dalam kemasan primer, yaitu pouch. Dari kemasan primer harus dikemas lagi ke kemasan sekunder dalam bentuk karton. Berarti ada proses beli karton, proses mengemas. Betul? Itu termasuk proses pendukung. Ada juga proses untuk mencatat. Berapa banyak ya? Kalau saya beli 10 kg jahe, itu bisa jadi berapa permen jahe ya? Ini namanya proses pencatatan. Itu juga merupakan proses bisnis, tetapi masuk kategorinya di proses pendukung. Jadi, yang sebenarnya adalah di dalam sebuah bisnis, di dalam sebuah usaha, itu terdiri dari begitu banyak proses. Kumpulan dari proses inilah menjadi sebuah bisnis, menjadi sebuah yang namanya usaha. Tapi kita harus bisa membedakan nanti di dalam tugas, nanti ada tugasnya mengenai hal ini ya. Mana yang masuk ke proses inti, mana yang masuk ke proses pendukung. Nangkep ya? Jadi Anda ini harus bisa mengkoordinir proses-proses itu. Karena setiap proses itu akan dinilai, itu ada harganya. Banyak orang nggak menilai, nggak bisa menghitung. Contoh begini, mau buat sambal, ini saya menjelaskan ini harus pakai contoh supaya Anda mengerti. Seorang pelaku usaha mau bikin sambal. Saya mau bikin sambal, Pak. Oh ya. Sambalnya bagaimana cara kamu bikin? Dia diceritakan begini. Oh, prosesnya dijelaskan. Proses inti.
Lalu saya bilang, lalu jadi kalau begitu kamu mau jual sambalnya harganya berapa? Saya mau jual sambalnya harganya 50.000 Pak. Misalnya gini, saya mau jual sambal harganya misalnya berapa ya? Misalnya saya mau jual sambal, oke lah. Mau jual sambal harganya 50.000. Oke, dasarnya apa? Ya karena saya udah ngitung seperti itu Pak. Biaya cabenya segini, biaya garamnya segini gitu ya. Dia katakan seperti itu. Lalu saya tanya sama dia, kamu bikin sambelnya bagaimana? Pakai tangan diulek atau pakai blender? Pertanyaan sederhana kan saya. Lalu dia bilang gini, diulek Pak. Pertanyaan saya, kamu kalau ngulek cabai bisa dapat berapa sehari? Dia mulai mikir, oh iya ya, 1 kilo bisa dapat berapa gram sambal kamu? Belum kehitung Pak. Nah, dari 2 pertanyaan saja orang itu langsung bisa saya ketahuan. Anda belum lengkap membuat sebuah daftar proses bisnis. Dia cuma hanya menghitung, oh cabai harga segini kalau diolah jadi begini, gini dihitung, akhirnya ketemu cost, oh ya udah dijualnya harganya segini. Tidak semudah itu. Kita perlu menganalisa proses apa saja yang di dalam di sana. Baik itu proses inti maupun proses pendukung. Jadi silakan Anda bisa cek. Lalu, oleh sebab itu, saya mau meminta kepada Anda membuat tugas 5A. Yaitu buatlah daftar aktivitas di bisnis atau usaha Anda. Sedetil mungkin. Tapi tolong dibagi mana yang aktivitas atau proses inti, mana yang pendukung. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, Mia deh, contohnya Mia. Memotong pare itu adalah proses di inti. Ya. Tapi posting produk di Instagram itu adalah proses bisnis di pelengkap. Nangkep ya? Kenapa? Karena motong pare berkaitan langsung sama produknya. Tapi memposting produk di Instagram juga itu proses bisnis. Tapi tidak berkaitan langsung dengan produk. Jadi makanya proses pelengkap. Dua-duanya penting nggak? Penting. Karena nggak akan mungkin kita bisa jualan kalau nggak ada produknya dan nggak ada yang beli. Karena nggak tahu belinya di mana. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi silakan Anda buat daftar aktivitas di dalam bisnis atau usaha sedetil mungkin. Jadi misalnya kalau Pak Sahrul ada aktivitas, saya ada aktivitas Pak Tony belanja ke pasar. Ya udah tulis itu aktivitas belanja ke pasar. Misalnya ada aktivitas apa? Ada aktivitas atau proses begini. Saya ada aktivitas prosesnya adalah menggiling. Lalu setelah menggiling Pak, saya itu ada aktivitas harus memasukkan tepung. Itu udah 2 aktivitas. Menggiling lalu memasukkan tepung. Lalu ada aktivitas ketiga Pak, yaitu menggiling lagi, memastikan gilingan yang sudah jadi dengan tepung tercampur dengan baik. Itu udah aktivitas lagi, proses lagi. Jadi saya mau Anda sedetil mungkin aktivitasnya apa. Kalau yang bikin sambal, memasukkan cabai, garam, pewarna misalnya, pewarna makanan dan pengawet bisa jadi satu, itu satu aktivitas bisa. Ya, mencampur satu aktivitas, menggiling aktivitas lagi yang kedua. Jadi jangan Anda membuat daftarnya gini, mencampur dan menggiling bahan-bahan. Nggak bisa. Mencampur adalah satu aktivitas, menggiling satu aktivitas. Mencampur Anda mungkin manual, menggiring kalau usaha Anda sudah besar, Anda butuh mesin, betul? Ketika Anda bisa melihat satu persatu detail aktivitas, Anda akan semakin jeli melihat bisnis Anda kekurangannya di mana. Apa yang bisa Anda delegasikan, apa yang harus Anda kerjakan sendiri, apa yang bisa dibantu oleh mesin, apa yang bisa Anda
gabungkan aktivitasnya. Nangkep ya? Buat. Nanti akan saya jelaskan. Nanti silakan yang mau bertanya tentang penugasan ini, silakan. Nanti juga saya akan siapkan template dalam bentuk Microsoft Excel-nya. Lanjut ya. Ini contoh. Contoh bisnis proses dari salah seorang binaan saya ya. Di dalam proses itu dia menulis begini, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Oh bagus, saya bilang. Ya, oke. Nah, ini kebetulan produknya susu ya, produknya susu. Jadi tahap persiapan yaitu persiapan alat, persiapan bahan, penimbangan bahan. Nah, tahap persiapannya dia bikin 3, dia bilang. Lalu pada tahap pelaksanaan dia buat pemanasan susu sapi dengan api kecil diaduk hingga volume separuh. Nah, ini satu aktivitas. Aktivitas kedua dia tulis pendinginan hingga suhu 24 derajat Celcius. Penambahan ekstrak ubi jalang, ungu, dan eksrimpang, jahe gajah, gula pasir, dan mentega. Aktivitas lagi. Lalu ada aktivitas lagi, pemanasan kembali hingga mengental. Lalu masuk ke tahap penyelesaian, dia katakan, ada penuangan ke dalam cetakan, pencetakan, dan pengemasan dengan aluminium foil dan plastik. Ini masuk kategori proses inti, karena langsung dengan produknya. Ini contoh, saya kasih contoh. Lalu berikutnya, ya, Anda harus membuat seperti itu tadi dengan cara ya ini yang tadi saya sudah sampaikan. Anda buat proses intinya apa saja, proses pendukungnya apa saja, yang support apa saja. Sekarang saya mau ke yang keempat. Yang keempat itu adalah dokumentasi proses. Apa yang mau kita bahas di dalam poin yang keempat ini, bicara mengenai dokumentasi proses. Saya kasih contoh sederhana dulu. Kalau tadi kan kita hanya mengumpulkan data aktivitas atau data proses. Nah sekarang yang kita perlu cerna adalah dari setiap proses itu apa saja. Contoh, ini saya kasih contoh yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini mohon maaf kalau nggak terlalu kelihatan. Bagaimana proses untuk mandi? Ya, pertama siapkan peralatan mandi, masuk ke kamar mandi, lepas baju, guyur badan dengan air, bersabun keramas, bilas badan dengan air, gosok gigi, pakai anduk, pakai baju, keluar kamar mandi. Ini proses. Maksudnya apa? Dari daftar-daftar proses yang tadi, Anda perlu membuat sebuah dokumentasi. Dokumentasi itu apa? Di foto Pak? Bukan. Anda membuat flow chart-nya. Anda membuat flow chart-nya itu yang dimaksud dengan dokumentasi proses. Contoh ini. Nah ini. Contoh proses inti. Tadi kan Anda sudah membuat tuh ya. Daftarnya, oh prosesnya ini. Nah sekarang dibuat diagramnya, flow-nya. Dari mulai, misalnya, siapkan peralatan, kalau sudah peralatan siap, sediakan bahan-bahannya apa saja, di mixer semua bahan. Ini dari mana? Dari proses memixing semua bahan. Jadi prosesnya memixing atau mencampur semua bahan. Prosesnya dimulai dari mana? Dari mulai siapkan peralatan, sediakan bahan, gitu ya. Nah, lalu proses mengadon, mencetak adonan. Dari cetak adonan, masukkan oven, tunggu, angkat dan lihat. Begitu angkat dan lihat matang enggak? Kalau matang ya hidangkan, selesai. Tapi kalau dilihat tidak matang, balikin lagi ke oven, masukkan oven, tunggu. Anda buat ini di dalam bisnis Anda. Nanti saya jelaskan, kenapa kok Anda harus membuat ini. Kalau memang Anda mau serius membesarkan bisnis Anda pasti harus mau buat ini. Ada banyak cerita bisnis-bisnis UMKM berkembang cuman gara-gara membuat ini.
alur proses bisnis dan dokumentasinya. Anda harus rajin buat ini. Ya, nah ini contoh proses pendukung Pak. Kalau proses pendukung gimana Pak? Nah ini contoh ya. Contoh ini adalah toko, dia membuat kue. Dan ternyata toko kue ini salah satu aktivitas pendukungnya, proses pendukungnya adalah belanja ke toko bahan kue. Jadi yang dia buat adalah dia memulai dengan membuat list bahan. Yang perlu dibeli apa? Lalu pergi menuju toko bahan kue. Lalu setelah itu dia pindahin ke toko bahan kue. Di toko bahan kue sampai di toko bahan kue. Lalu dia memberikan list bahan yang diperlukan kepada pelayannya. Kalau tersedia dibeli. Gitu ya. Ya kan tersedia, ya beli. Tapi kalau tidak tersedia, pergi menuju toko bahan kue yang lain. Ini contohnya. Ya, beli bahan kue, lalu selesai. Ini contoh. Saya nanti minta tolong teman-teman semua, buat tugas berikutnya ya. Anda buat dokumentasi proses setiap aktivitas bisnis Anda dalam bentuk bagan seperti contoh. Jadi, seperti contoh yang tadi, Anda harus membuat ini kemana garis-garisnya ya. Pak, saya nggak ngerti Pak buat di komputer. Buat di kertas pakai bolpen, foto, kirim ke grup atau kirim ke saya. Selesai. Ya, kalau bisa bikin pakai komputer, wow, lebih bagus. Kirim ke komputer. Tapi kalau nggak bisa, silahkan. Boleh gambar yang bagus di kertas, buat yang bagus di kertas. Dokumentasi. Tapi kalau untuk tugas yang 5A tadi, dokumentasi harusnya bisa ya di Excel ya. Pada bikin di Excel, di data. Pak, saya tuh prosesnya banyak banget Pak di perusahaan saya. Banyak banget. Oke, salah satu aja deh. Proses inti aja. Tapi lewat ICP program ini saya mau Anda tuh berlatih. Setidaknya Anda pernah punya pengalaman membuat sebuah proses bisnis. Flowchart proses. Dokumentasi prosesnya. Ya, sampai sini paham ya? Oke, berikutnya kita akan lanjut. Sekarang saya akan lanjutkan ke yang kelima. Saya akan mulai membahas di sini mengenai SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai alur bisnis, proses bisnis, lalu kita belajar mengenai dokumentasi proses. Sekarang dari dokumentasi proses itu akan digunakan untuk membuat sebuah SOP, Standard Operating Procedure. Adalah suatu set instruksi atau perintah kerja terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan proses usaha tertentu. Prosedur ini digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai standar untuk dilakukan oleh para pelaksana di setiap unit kerja atau divisi dan jabatan. Kalau ditanya, semua pasti mau kan bisnisnya besar? Mau kan? Kalau mau, ya kita harus mulai dari bisnis kita yang masih kecil hari ini untuk dibuat SOP-nya, Standard Operating Procedure. Maksudnya apa? Maksudnya itu begini. Dari alur proses bisnis yang sudah tadi dibuat, dipertajam lagi. Contoh, beli ke toko bahan-bahan kue. Standarnya apa? Toko yang memiliki ISO 2001 misalnya. Artinya ada standar yang kita tuju. Seperti Pak Syahrul, dia mau membuat permen jahe. Harus dibuat SOP-nya. Jadi jangan cuman menulis standar alur produksi, alur bisnis, lalu dokumentasi, tapi ditulis jahenya harus yang ukuran berapa atau kurang lebih 1 kilo itu dapat berapa jahe. Ya kan ya kalau jahe kecil-kecil kan 1 kilo dapat banyak.
Tapi kalau jahenya besar-besar mungkin 1 kilo dapatnya cuma sedikit. Itu menjadi sebuah SOP. Sehingga kedepannya tiap kali beli jahe, ya jahenya yang 1 kilo isinya 8 misalnya. Bukan isi 16. Itulah yang dimaksud dengan SOP. Kita punya standar. Saya itu punya masalah dengan standar. Artinya apa? Ketika saya mendampingi UMKM, jujur kata ya, yang bikin saya sakit kepala, susah banget ngurusin UMKM itu adalah karena UMKM itu gak punya standar. Hari ini dia bikin sambal bisa pedesnya minta ampun. Tapi begitu bulan depan dia bikin batch yang berikutnya, bikin cabai nggak ada pedesnya sama sekali. Nanti bulan yang ketiga garamnya bisa kebanyakan asin banget kayak orang pengen kawin lagi. Artinya nggak punya standar. Hari ini bikin saya ngeliat pakai sendok makan. Jadi ngambil sendok, ngambil garam pakai sendok makan. Bulan depan, minggu depan ketika Bu bikin, karena nggak ada sendok makan, adanya sendok teh, jadi saya pakai sendok teh. Saya kira-kira, nggak bisa. Yang namanya kita berbisnis, berusaha itu nggak boleh pakai rumus kira-kira. Tapi semuanya harus detail, presisi. Itu makanya dibutuhkan SOP. Permasalahan UMKM Indonesia itu adalah di standar. Nggak standar produknya. Nah, Anda akan saya ajarkan bagaimana cara membuat SOP yang baik. Bagaimana membuat standar operation yang baik. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan 4 keuntungan memiliki SOP. Kalau Anda punya SOP, yang pertama, mampu mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Karena segala instruksi dan tahap-tahap pekerjaan telah tersusun dan tertulis dengan jelas. Jika terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP, maka karyawan bisa saja dikenakan sanksi. Pasti semua orang pengen bisnisnya besar dan mempekerjakan banyak karyawan. Kalau Anda nggak buat SOP dari sekarang, ketika perusahaan Anda membesar, masalah juga akan semakin besar. Dan Anda nggak bisa memaksa karyawan Anda bekerja sesuai dengan standar Anda kalau Anda nggak punya SOP yang tertulis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual dan organisasi secara keseluruhan. Karyawan akan bertanggung jawab dengan beban yang diberikan, mandiri dan percaya diri dalam mengambil keputusan selama bekerja. Apabila terjadi pergantian karyawan, ada panduan yang dapat digunakan untuk proses handover dan pelatihan bagi karyawan baru atau knowledge transfer. Banyak pengusaha yang punya masalah dalam hal ini. Karena dia nggak punya SOP, begitu contoh nih ya, di Malang itu ada salah seorang pengusaha bergerak di bidang bordir garment yang punya masalah karena turnover karyawan begitu tinggi. Oh, tiba-tiba karyawannya ada yang resign, lalu tiba-tiba ada masuk lagi. Udah dimasuk, dia latih cara menggunakan mesin. Udah latih 2 minggu keluar. Masuk lagi orang baru, ngelatih lagi. Ketika kita punya SOP itu akan dijadikan suatu standar. Nih, pokoknya kamu baca dari sini, nggak tanya ngerti. Nah, kalau nggak ngerti tanya. Kalau nggak tanya ngerti, salah ya. Nggak ngerti tanya. Itu SOP. Akhirnya waktu itu saya yang buatkan. Waktu itu perusahaan itu minta tolong, Pak Tony aja nih buatin. Oke, saya buatin SOP-nya secara tertulis. Saya tanya orang ini prosesnya kayak gimana, standarnya seperti apa, yang disebut reject itu kayak gimana, yang disebut barang hijau tuh barang-barang oke itu yang mana, barang BS itu apa, ditulis SOP-nya semua. Lalu ketika sudah tertulis, jauh lebih enak. Kenapa? Kalau ada karyawan yang masuk, karyawan yang keluar, ada karyawan baru, kita cuma tinggal kasih satu buku itu nih, kamu pelajari ini, baca. Ketika karyawan itu melakukan suatu kesalahan, saya nggak perlu marah-marah. Pemimpin perusahaan nggak perlu marah-marah. Kamu baca.
Baca lagi SOP-nya. Kamu sudah melakukan belum sesuai dengan SOP? Ternyata enggak kan? Akhirnya salah kan? Ya udah. Jadi kalau gaji kamu dipotong jangan marah-marah. Karena kamu sudah tahu, tapi kamu tidak melakukannya. Itu baru bijaksana kita sebagai seorang pemimpin. Banyak para pemimpin yang tidak bijaksana. Begitu ngeliat hasilnya nggak bagus, langsung dimaki-maki karyawannya. Kalau ditanya, emang Bapak pernah kasih tahu sebelumnya standarnya seperti apa? Belum. Yang salah siapa? Pemimpinnya. Yang ketiga, kita mau lihat yang ketiga. Keuntungan kita memiliki SOP yang ketiga adalah menciptakan ukuran standar kinerja bagi karyawan. Nah ini penting nih, standar kinerja ini. Baik untuk mengevaluasi kinerja saat ini, maupun untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira standar kinerjanya itu seperti apa. Ya, kalau punya SOP. Ketika contoh, kita sudah belajar tentang SOP. Restoran. Kita membuat standarnya restoran. Kalau terjadi komplain, nah ini bikin SOP-nya, SOP komplain. Misalnya ada orang komplain, pesan es jeruk, tapi tiba-tiba es jeruknya hadir, tiba-tiba konsumen melihat kok ada bonus. Bonusnya ada sehelai rambut di dalam es jeruk itu. Mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi ya. SOP-nya apa? SOP-nya kalau terjadi komplain seperti itu adalah biar langsung ke dapur bikin lagi es jeruk yang baru, dibawa ke depan konsumennya, yang barunya dikasih, yang lamanya yang ada rambut diambil. Sehingga membuat konsumen nyaman. Wah, itu contoh ya. Sehingga konsumen merasa, wow restorannya Tony Chen keren ya. Ada rambut, dibikinin yang barunya dikasih dulu, baru yang ada rambutnya ditarik. Karena banyak restoran di tempat lain, oh ada komplain ada rambutnya, oh ya sebentar Pak ada rambutnya, oke saya bawa dulu ke belakang, saya tuker ya Pak. Dituker apanya? Gelasnya. Rambutnya diambil, cuman dituker gelasnya, dibalikin lagi ke konsumen. Nah ya, yang rugi siapa? Konsumen. Konsumen mendapatkan produk yang sama. Mau mengatakan apa? Dengan kita membuat SOP, kita mampu menciptakan ukuran standar kinerja bagi karyawan. Dari situ kan kita bisa ngelihat berapa banyak es jeruk yang keluar. Berapa banyak es jeruk yang keluar karena menggantikan komplain. Nah, dari situ kan kita bisa mengukur, bisa mengevaluasi. Berarti kalau misalnya es jeruk yang keluar itu 0 untuk menggantikan barang yang reject kita bilang ya, barang reject itu 0, berarti kinerja orang dapur sudah bagus. Tapi kalau ternyata kita melihat nih, ternyata es jeruk yang dikeluarkan untuk mengganti yang reject itu ada banyak Pak. Nah, berarti kita bisa mengevaluasi kinerja dari orang-orang bagian minuman di dapur. Berarti mungkin dia harus pakai shower cap misalnya, untuk supaya rambutnya nggak jatuh. Ini contoh keunggulan memiliki SOP. Kita bisa ngelihat kita sudah efektif belum nih berbisnis berusaha ini. Ya, yang keempat, memberikan informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan membantu dalam proses rekrutmen karyawan, termasuk apakah karyawan memerlukan training tertentu untuk memperbaiki kinerjanya. Ini penting, teman-teman semua ya. Jadi SOP sangat bagus ya kita miliki. Nah sekarang saya akan mulai masuk ke 3 tahapan membuat SOP. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah membentuk tim untuk menyusun SOP. Yang kedua adalah membuat SOP-nya. Dan yang ketiga implementasi SOP. Nah di sini saya akan bahas. Teman-teman semua, kita nggak bisa bikin SOP sendiri. Bisa sih kalau usahanya masih kecil banget ya, bisa. Tapi kalau usahanya sudah besar, Anda nggak bisa menyusun SOP sendiri. Karena SOP itu sifatnya sangat mendetail. Contoh, Anda belanja ke pasar, SOP belanja ke pasar, pakai baju apa?
Bawa kantong apa? Itu harus ditulis tuh SOP kalau SOP. Harus bawa uang berapa? Kalau barang yang dicari nggak ada, harus melakukan apa? Itu SOP. Lalu kalau sudah pulang lagi ke rumah pakai apa? Bayarnya bagaimana? Ini baru SOP belanja pasar. SOP memotong dan membersihkan buah-buahan. SOP-nya. Pertama, yang dipotong buah apa dulu? Bagaimana cara memotongnya? Dengan menggunakan pisau apa memotongnya? Ukurannya berapa besar? Dan berapa banyak yang harus dipotong? Waduh, detail kan? Itu SOP. Nah, Anda membutuhkan tim untuk menyusun SOP atau bisa juga menggunakan jasa konsultan. Right and Big Coaching Consulting, saya banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk membuat SOP itu. Karena penting. Yang membuat bisnis Anda bisa membesar kalau punya SOP. Lalu yang kedua, membuat SOP dan implementasi. Saya langsung lanjut aja. Unsur-unsur yang harus ada dalam SOP. Ketika Anda membuat SOP ya. Unsur-unsur apa yang harus ada? Pertama, ruang lingkupnya. Maksudnya ruang lingkup itu contoh ketika membuat SOP untuk belanja ke pasar tadi. Berarti ruang lingkupnya adalah untuk tahap persiapan. Prosesnya bisnis. Tahap persiapan, proses persiapan usaha. Ruang lingkupnya adalah di bagian pembelian. Nah, dibuat. Ini SOP, jadi nanti ada kumpulan SOP untuk bagian pembelian. Kumpulan SOP untuk bagian produksi. Kumpulan SOP untuk bagian marketing. Lalu ditulis pihak yang terlibat dan bertanggung jawab siapa aja. Ketika proses pembelian buah-buahan ke pasar, yang belanja siapa, bertanggung jawab kepada bagian pembelian siapa. Harus dijelaskan. Yang ketiga, alur proses kerja yang jelas dan detail. Harus ada. Yang keempat, dokumen formulir beserta tata cara penggunaannya. Nah, kalau perusahaan sudah semakin besar, bisnis kita semakin besar, kita perlu banyak membuat formulir-formulir untuk membuat SOP lebih baik. Contoh, formulir untuk belanja ke pasar. Kan tadi tulis belanja ke pasar itu harus membuat daftarnya. Yang membuat daftar siapa? Lalu tanda tangan, mengajukan kepada siapa untuk ambil duitnya? Oh, mengajukan ke bagian kasir, bagian pembelian. Jadi harus mengisi formulir, ditanda tangan oleh si peminta, pemohon, diketahui oleh bagian pembelian. Nah, dari formulir itu dibawalah kepada kasir bagian keuangan. Bagian keuangan yang akan mengeluarkan uang. Bagian keuangan mengeluarkan uang, ketika uang dikeluarkan, bagian keuangan akan membuat sebuah form pengeluaran uang. Yang mengeluarkan bagian keuangan, yang menerima bagian pembelian ke pasar. Itu contoh, formulir-formulir seperti itu harus dibuat supaya semuanya terekam atau terrecord atau tercatat. Ya, jadi harus detail. Next. Yang keenam, saya mau bicara mengenai instruksi kerja. Nah, ini yang bagian terakhir. Setelah tadi kita membahas mengenai SOP, mengenai dari tadi ya proses bisnis, bicara tentang SOP, bicara dokumentasi. Nah, sekarang instruksi kerja. Apa ini instruksi kerja? Instruksi kerja ini adalah boleh dikatakan dari SOP akan muncul lagi instruksi kerja. Instruksi kerja itu bicara mengenai tadi proses ya, dengan apa dan bagaimana. Ini nyambung sama yang proses tadi. Instruksi kerja, contoh ya, contoh. Instruksi kerja itu seperti ini contohnya di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang, kalau nggak salah ini kayak LPKIA gitu deh, lembaga pelatihan apa gitu ya. Nah ini instruksi kerja penggunaan laptop sampai harus ditulis instruksinya. Hubungkan kabel power adapternya pada bagian belakang laptop, jack AC.
Hubungkan kabel power adapter dengan stop kontak listrik. Buka tombol penguncinya, kemudian buka screen laptopnya, nyalakan laptop pada bagian on-off, tunggu beberapa saat sampai semua icon shortcut dan menu start muncul. Laptop siap digunakan untuk berbagai aplikasi program. Yang keenam, simpan data penting ke dokumen pribadi. Kehilangan data bukan tanggung jawab petugas. Untuk mematikan program aplikasi, klik tanda silang pada pojok tampilan program atau klik menu file, lalu klik exit atau close. Untuk mematikan laptop, klik menu start, pilih option turn off, tunggu sampai monitor mati, tutup laptop sampai terkunci, lepas kabel power, masukkan laptop dan power adapter ke dalam tas laptop. Lihat, ini instruksi kerja. Jadi dari tadi awal sampai akhir, kita itu semakin merucut. Pertama, kita daftarkan dulu aktivitas-aktivitasnya, betul? Dari aktivitas-aktivitas itu kita buat konektivitasnya, sambung-menyambungnya bagaimana. Setelah aktivitas A ke aktivitas B ke aktivitas C. Lalu setelah itu kita buat SOP-nya, standarnya. Kalau di SOP ditulis, ya, kalau di SOP ditulis, belanja pergi ke pasar, contoh ini lanjut lagi ya, belanja buah ke pasar. Oke, salah satunya ditulis di situ. Salah satunya ditulis, pergi belanja ke pasar, pakai mobil kantor. Instruksi kerjanya harus dijelasin. Bagaimana caranya untuk mengambil kunci kerja? 1, minta kunci ke bagian security. 2, menyalakan kendaraan. 3, setelah sampai di pasar jangan lupa mengunci pintu mobil. Nah, itu yang saya sebut instruksi kerja. Paham ya? Jadi semakin lama semakin terperinci, semakin mengerucut. Bisnis yang berhasil, bisnis yang baik adalah bisnis yang semua kegiatannya tertulis. Bisa ditulis. Dan akan memudahkan Anda dan saya ketika kita punya banyak masalah dengan orang yang berganti-ganti segala macam. Nah, itu kita akan dengan sangat mudah untuk membuat sebuah adaptasi baru bagi orang-orang tersebut. Dengan kata lain, instruksi kerja atau IK, disebutnya biasa IK, ya. Itu saya cuma tulis begini, tuliskan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tuliskan. Simple. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang membuat ini semua tuh dari IK dulu. Boleh, boleh. Dari instruksi kerja dulu, naik ke SOP, baru naik ke dokumentasi proses, baru bikin ke daftar aktivitas atau daftar proses. Bisa. Tapi idealnya dibuat dari daftar proses dulu, daftar aktivitas, baru dokumentasi, baru SOP, baru IK. Nangkep ya? Oke, hari ini agak mumet mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan tunggu teman-teman semua yang mau membahas dengan saya mengenai topik ini. Dan tugas yang 5C, buatlah SOP dan instruksi kerja sederhana dari aktivitas bisnis Anda. Buat dulu. Setidaknya untuk satu pekerjaan, untuk satu line pekerjaan. Ya, nggak perlu semua. Dari satu aktivitas dulu. Kan tadi udah ada berbagai aktivitas tuh. Anda pilih aktivitas kunci yang mana yang Anda mau, atau core proses mana yang mau Anda pilih. Nah, itu Anda buat SOP-nya dan buat instruksi kerjanya. Itu tugas yang 5C. Baik, sekian pengajaran dari saya hari ini.